Qin Yichen mendengar ini tidak bisa tidak terkejut, dan setelah melihat Lei Gongming, mereka mengejar pertempuran tanpa batas. Memasuki halaman di belakang aula, Zhan Wuyuan memanggil Qin Yichen untuk duduk. Lalu dia berkata, Yichen, apalagi yang kamu ketahui tentang roh abadi? Qin Yichen merenung sejenak. Yang mulia, bisakah kekuatan roh abadi ini ditingkatkan? Tidak ada tempat untuk pergi. Kebanyakan dari mereka baik-baik saja. Setidaknya Anda bisa. Nyatanya, Anda dapat menganggap roh abadi sebagai cara lain keberadaan binatang abadi. Qin Yichen sedikit mengangguk. Bagaimana kekuatan mereka dapat ditingkatkan? Apakah Master mengupgrade mereka untuk mengikuti mereka? Zhan Wuyuan aneh. Putramu ingin menjadi cukup baik. Apakah kekuatanmu meningkat atau tidak ada hubungannya dengan roh abadi? Petik 2. Peningkatan kekuatan Immortal Spirit, seperti Immortal Monarch, adalah kultivasi. Qin Yichen mengerutkan bibir, memikirkannya. Lalu dia berkata, jadi, roh abadi juga membutuhkan peri dan sumber daya lainnya. Zhan Wuyuan tidak dapat disangkal, tetapi Qin Yichen diam pada saat dia melihat ini, dan dia benar-benar berpikir agak jauh. Jika Anda mengukurnya dengan pembangkit tenaga Immortal Monarch, terbukti dengan sendirinya bahwa sumber daya kultivasi yang dibutuhkan oleh Heaven Immortal sangat besar. Apa istimewanya? Saya hanya memiliki 2 lapisan surgawi, dan sumber daya kultivasi masa depan belum mendarat. Di mana saya masih bisa mengatur roh abadi? Faktanya, bukan hanya Qin Yichen, bahkan pembangkit tenaga listrik lain dengan roh abadi, bahkan jika ada peri, tetapi kebanyakan orang akan menggunakannya sendiri. Lagi pula, meningkatkan kekuatan mereka sendiri selalu yang paling penting dan paling berharga. Namun, pada saat ini, Qin Yichen merasakan suara jiwa gelap Ziyin di kepalanya. Dia mengatakan bahwa tanpa peri, Master bisa memberi saya esensi darah. Qin Yichen tidak mau pada saat itu. Xianjing sulit ditemukan, tetapi esensi darahnya adalah air mendidih. Barang-barang ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda buat hanya dengan beberapa butir telur. Namun, setelah tenang, Qin Yichen masih sangat senang dan dapat ditingkatkan dengan esensi darah. Baginya hari ini, setidaknya dia lebih baik dari Xianjing hemat biaya. Tapi setelah mengatakan itu, bloodline Anda seharusnya bisa membuat penjara ungu menerobos secara samar-samar, dan bahkan mungkin melebihi batasnya sendiri. Ambil binatang itu sebagai contoh. Itu kuat dan ganas, dan itu hanya bisa mendominasi hutan kecil. Tetapi jika Anda mendapatkan baptisan dari garis keturunan binatang yang tidak menyenangkan, itu hanyalah ikan yang melompat melalui gerbang naga. Selain itu, kekuatan asli dari jiwa penjara ungu di luar kebiasaan. Qin Yichen bahkan memiliki harapan seberapa jauh yang pertama dapat tumbuh di masa depan. Namun demikian, meskipun esensi darah dapat sangat meningkatkan kekuatannya dan bloodline telah berevolusi, itu masih berbeda dari alam. Ini adalah sesuatu yang sangat dirasakan Qin Yichen, tetapi setiap kali dia membangkitkan kekuatan garis darah, dia disertai dengan peningkatan alam, tetapi dia tidak tahu apakah itu kasus Ziyin Ansun. Setelah memikirkannya, Qin Yichen masih memutuskan untuk menggunakan esensi darah sesekali, dan menunggu ketika dia memasuki surga abadi sebelum memikirkan kembali roh abadi. Namun, pada saat ini, pertempuran tidak ada artinya. Perang beberapa hari yang lalu, kami dan prajurit selatan bisa disebut sebagai kemenangan Dakuan, yang juga membuat gerombolan pencuri cemburu. Kata-kata itu berbalik, dan Zhan Wuyuan menghela nafas. Tapi ini hanya pertempuran pertama. Itu saja. Warisan klan sangat dalam, tapi kami di dunia utara tidak sebaik mereka. Qin Yichen memiliki wajah yang bermartabat. Dia tahu bahwa Zhan Wuyuan tidak akan mencarinya dengan sia-sia, dan dia juga telah melihat petanya. Wilayah komunitas lebih besar dari dunia perang utara dan selatan. Belum lagi dunia barat bersamaan dengan itu. Jadi yang mulia berarti, Zhan Wuyuan perlahan berkata, kalau saja kita bisa bersekutu dengan dunia perang timur lagi. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Yang mulia, apakah Anda tidak pernah berhubungan dengan dunia timur sejak hari ini? Dalam pesannya, tampaknya Zhan Wuyuan berasal dari perang dunia timur. Zhan Wuyuan berkata, kamu mungkin tidak tahu situasi di zona perang timur. Qin Yichen mendengarkan telinganya, dan berkata, garis keturunan Kaisar Peperangan Timur adalah keluarga Ni. Keluarga Ni. Qin Yichen mengerutkan kening, dan Zhan Wuyuan mengangguk, kamu tidak salah. Dua Ni yang bersaudara yang saya temui di Perang Dunia Selatan adalah keluarga Ni. Qin Yichen tercengang dan mendengarkan pertempuran tanpa berkata, namun, keluarga Ni tidak terbatas pada dunia timur, tetapi di belakangnya, ada Sekte Abadi. Sekte Abadi. Ya, Yichen, kamu sekarang harus tahu bahwa alam semesta yang luas, Star Domain yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan benua yang terfragmentasi tempat kamu menginjakan kaki, telah menderita malapetaka yang jauh lebih besar daripada benua-benua. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Ini adalah poin yang tak tertahankan. Dia tahu lebih banyak tentang dunia luar daripada dengan pengetahuannya yang tidak berpengalaman. Sekte abadi di belakang keluarga Ni berada di domain bintang bernama benua asal surgawi.
dan sekte abadi bernama Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan itu juga penguasa benua itu. Qin Yichen penasaran, di mana keluarga Ni di Sekte Abadi Yuan Surgawi? Tidak ada pertempuran. Keluarga Ni adalah salah satu dari 10 cabang penatua dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Qin Yichen mendengar ini tidak bisa tidak terkejut. Dengan kata lain, kekuatan Sekte Abadi Yuan Surgawi, tetapi juga di atas klan. Kamu benar. 10 tetua Sekte Surgawi Yuan Abadi. 3 dari mereka duduk di Sekte Melindungi, dan 7 sisanya seperti keluarga Ni, yang mendominasi domain bintang lainnya dan memiliki hubungan dekat dengan Zonglei. Ini membuat Qin Yichen terkejut, meskipun dia tahu luasnya langit berbintang untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia benar-benar mendengar kisah pertempuran itu. Tidak ada pertempuran. Penatua dari keluarga Ni. Setiap keluarga Ni adalah kekuatan terbesar. Dan sekarang dia adalah Panglima Perang Timur terakhir. Dan dia sekarang berada di benua asal surgawi. Qin Yichen masih terkejut. Dan kata-kata Zhan Wuyuan berikutnya mengejutkannya. Dan di Sekte Abadi Yuan Surgawi, ada seseorang alchemy Dao. Tuan Alkimia Dao. Tanda seru. Meskipun saya belum pernah mendengar keberadaan seperti itu, saya juga harus tahu dengan kaki saya. Saya khawatir ini adalah orang yang unggul di atas Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Ketika sampai pada masalah ini, Zhan Wuyuan sangat kagum. Qin Yichen juga sangat jelas. Anda harus tahu bahwa Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas seperti Feng Oud Patriarch sudah cukup untuk membuat kagum pembangkit tenaga Heaven Immortal. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Zhan Wuyuan, diperkirakan Dewa Emas legendaris itu kuat, tetapi di hadapan alchemy Dao, dia harus menghormati dan meningkatkan. Qin Yichen bahkan mau tidak mau membayangkan, obat abadi legendaris, obat abadi. Untungnya, kata-kata Zhan Wuyuan menarik pikirannya kembali. Pada awalnya, saya memiliki kesempatan untuk membantu Master Abadi Alchemy Dao sedikit, dan saat itulah saya ada hubungannya dengan dunia Perang Timur. Apa yang Qin Yichen bahkan tidak tahu adalah bahwa Zhan Wuyuan bisa diam selama ribuan tahun, dan mengkhawatirkan kekasihnya, karena bantuan Dao Alkimia dan prajurit Timur. Pantas saja Perang Dunia Timur selalu misterius dan rendah hati, dengan sedikit kontak dengan dunia luar. Bahkan masyarakat pun tidak mau memprovokasi dengan mudah. Ternyata memiliki latar belakang seperti itu. Qin Yichen tertegun. Jika kita bisa mendapatkan Sekte Abadi Yuan Surgawi di belakang zona Perang Timur untuk membantu, bagaimana pencuri di dunia dapat menghentikan mereka?